Jumpa lagi di channel Oma Solusi Indonesia Studio Jambi. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan kepada Anda yang mungkin memiliki pertanyaan, silakan Anda kirimkan ke WA saya di nomor 0823 7182 1616. Dan semua pertanyaan yang masuk akan saya coba jawab nantinya. Di video kali ini, saya ingin membagikan pengalaman saya pada waktu mendapatkan SKL yang pertama. Apa itu SKL? SKL adalah surat keterangan lunas yang mana bisa kita dapatkan setelah kita melunasi hutang kartu kredit ataupun KTA di sebuah bank. Dalam hal ini, SKL saya yang pertama adalah yang saya dapatkan ketika saya melunasi hutang kartu kredit saya di Bank Mega. Baik, saya akan mulai menjelaskan mengenai 3 konsekuensi yang harus kita terima pada waktu kita mulai memutuskan berhenti membayar tagihan kartu kredit. Konsekuensi yang pertama adalah kita akan terkena blacklist BI Checking atau yang sekarang disebut SLIK. Lalu yang kedua, kita akan kena adanya bunga dan denda. Dan yang ketiga adalah kita akan menghadapi yang namanya kolektor, di mana ada 2 kolektor, satu desk call, itu kolektor yang menagih melalui telepon, dan satu lagi disebut debt call, kolektor yang mendatangi rumah atau tempat kita bekerja. Pada waktu saya mulai memutuskan berhenti membayar tagihan kartu kredit, saya setiap bulannya rutin menerima billing statement yang dikirimkan oleh Bank Mega ke email saya yang berisi informasi jumlah tagihan yang harus saya bayarkan dan juga jumlah pembayaran minimum yang harus segera saya lakukan. Dan karena saya tidak melakukan pembayaran, otomatis jumlah yang diinformasikan setiap bulannya selalu bertambah. Demikian pula dengan jumlah pembayaran minimum. Dari awalnya yang sekitar ratusan ribu sampai akhirnya di angka jutaan. Anda bisa coba lihat di billing tagihan yang saya tampilkan ini. Ini yang tanggal 9 bulan 5 2020. Itu saya sudah mulai macet. Jadi Anda lihat tagihannya adalah di angka 4.960.000-an. Dengan minimum pembayaran di angka 496.000, ya. Di bulan 6, ini tanggal 4 bulan 6, Anda lihat tagihan sudah menjadi total tagihannya adalah 5.448.000 sekian, dengan minimum pembayaran di 765.000 rupiah. Ya, sudah mulai naik lagi ya. Itu di bulan 6. Lalu kita lihat lagi selanjutnya di bulan 7. Di bulan 7 tanggal 13 ini kita lihat angkanya sudah menjadi total tagihannya adalah 5.807.000 dengan minimum pembayaran di 1.053.000. Kalau Anda lihat di situ sudah mulai naik lagi dia dari bulan sebelumnya. Itu di tanggal 13 bulan 7. Kita lihat selanjutnya di bulan 8 ini tanggal 11 bulan 8, Anda lihat angka tagihannya di 6.167.000 dengan minimum pembayaran ada di 1.358.000. Itu di tanggal 11 bulan 8. Bulan 9 angkanya sudah menjadi 6.223.000. Minimum pembayarannya sudah naik di angka 1.980.000. Itu di tanggal 23 bulan 9 2020. Kita lanjut ke bulan selanjutnya.
tanggal 19 bulan 10 2020 dia jumlah tagihan di 6.223.000 dengan minimum bayarannya di 2.292.000. Jadi minimum bayarannya sudah naik menjadi 2 juta. Oke, Anda sudah lihat tadi. Itulah billing tagihan saya mulai sejak saya mulai macet sampai bulan 10. Dia berhenti di angka 6.223 karena bunga dan denda. Gimana? Anda sudah lihat billing tagihannya tadi? Apakah Anda jadi ngeri atau kaget atau Anda stres? Itu baru jumlah tagihan yang awalnya macet di angka 4 jutaan. Setelah kena bunga dan denda akhirnya menjadi sekitar 6 juta sekian. Coba bayangkan apabila macetnya di angka belasan juta atau 20 juta. Bisa jadi berapa kira-kira setelah kena denda dan bunga? Tenang, Anda nggak usah takut. Coba Anda lihat slide yang saya tampilkan berikut ini. Seperti yang Anda lihat ini chat WA saya dengan seorang deskol dari Mega. Anda lihat ini deskolnya sudah mulai menawarkan diskon untuk tagihan saya. Anda perhatikan yang di dalam kotakan berwarna orange itu tagihan saya sebesar 6.783.000 sekian. Mereka mulai mendiskon menjadi cukup membayar sebesar 5,3 juta saja. Lalu 5,3 juta tersebut pun bisa dicicil menjadi 5 kali dengan cicilan pertama sebesar 1.400.000, cicilan kedua Rp975.000, cicilan ketiga, keempat, dan kelima sama sebesar Rp975.000. Lalu Anda lihat lagi. Nah, ini chat saya dengan deskol juga dari Bank Mega tanggal 6 Agustus. Anda lihat, cuma beda 1 hari. Yang tadi tanggal 5 Agustus, ini tanggal 6 Agustus. Anda lihat yang kotakan yang saya beri warna orange itu, untuk pembayaran 1 kali bisa lunas di angka 4.400.000 dari total tagihan saya. Bagaimana? Anda sudah tahu jawabannya sekarang? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah kita akan mendapatkan penawaran diskon yang diberikan oleh bank melalui kolektornya. Jadi, sekiranya untuk konsekuensi yang kedua, Anda sudah tahu jawabannya adalah kita abaikan saja. Sama seperti konsekuensi yang pertama. Alasannya sudah tahu juga, karena kita menunggu nanti adanya diskon. Ketika kita sudah punya dana, sudah siap dengan dana, kita tinggal melakukan menegosiasi penawaran diskon yang telah diberikan oleh bank tersebut. Oke, kita lanjut untuk konsekuensi yang nomor 3. Jadi, singkat kata, selama saya mengalami macet kartu kredit di Bank Mega, saya selalu menghadapi kolektor yang menagih. Mereka menelpon saya selalu angkat. Mereka chat melalui WA saya, selalu saya balas. Jadi tidak ada alasan bagi mereka bahwa saya, Pak Rudi, tidak pernah mengangkat telepon ataupun tidak pernah merespon pada waktu di chat WA. Nah, dalam menghadapi kolektor, saya ingin memberikan satu tips dulu kepada Anda. Tipsnya yaitu, Anda harus hilangkan dari pikiran Anda sebuah mindset di mana Anda merasa bersalah atau Anda adalah orang yang bersalah karena telah tidak membayar tagihan kartu kredit. Nah, itu salah besar dan harus Anda hilangkan dulu. Seperti yang saya alami sendiri. Ketika Anda sudah bisa menghilangkan rasa bersalah tersebut, Anda akan dengan tenang
menghadapi kolektor yang menagih. Kenapa demikian? Nah, Anda ingat, kita berhenti membayar tagihan kartu kredit karena kita sedang berusaha mengembalikan roda perekonomian kita, di mana kita harus menentukan skala prioritas mana yang harus kita dahulukan dan mana yang harus kita tinggalkan dulu sementara waktu, ya. Anda ingat lagi, sementara waktu. Salah satunya yang tadi membayar utang kartu kredit. Jadi ketika para kolektor nanti mengatakan bahwa Anda bersalah, Anda tidak membayar kartu kredit, nanti dulu. Saya tidak membayar utang kartu kredit untuk sementara. Dan nantinya ketika saya sudah mulai finansialnya sudah mulai kembali normal, saya sudah bisa mulai menyisihkan dana, saya siapkan untuk membayar atau melunasi utang kartu kredit tersebut. Nah, jadi Anda harus ingat itu, karena kalau Anda dari awal sudah berpikiran bahwa Anda itu bersalah, nah, kolektor justru bertambah senang. Mereka begitu melihat wajah Anda, raut muka Anda, begitu mereka menekan sedikit, lalu melihat raut wajah Anda atau nada bicara Anda, mereka tahu bahwa Anda pun secara pribadi merasa bersalah karena tidak membayar kartu kredit, dan itu akan mereka ulang terus untuk menekan kita. Jadi Anda harus hilangkan pikiran itu. Anda harus ingat, saya bukan mau ngemplang, saya bukan mau melarikan diri, tapi saya hanya berhenti membayar sementara waktu. Jangan lupa itu. Oke? Nah, singkat kata, seperti yang saya katakan tadi, bahwa selama saya macet kartu kredit di Bank Mega, saya selalu menghadapi kolektor yang menagih. Nah, sampai pada suatu saat saya mendapat telepon dari orang tua saya di Solo yang mengatakan bahwa tetangga saya memberitahu bahwa dia diteror oleh seorang yang mengaku seorang yang akhirnya mengaku adalah kolektor dari Bank Mega, dan kolektor tersebut meminta tetangga saya untuk menagihkan utang kartu kredit yang belum dibayar oleh Pak Rudi. Nah, seperti yang saya katakan tadi juga, saya selalu menghadapi kolektor sehingga mereka tidak punya alasan yang mengatakan bahwa saya tidak bisa ditelepon ataupun dihubungi. Nah, karena saya selalu menghadapi, maka ketika mereka mulai keluar jalur dengan menagih ke orang sekitar saya yang bukan merupakan pemilik kartu kredit tersebut, saya bisa melakukan protes. Dan protes tersebut saya lakukan dengan membuat sebuah surat somasi yang saya tujukan kepada Bank Mega Pusat Jakarta, dan saya tembuskan ke OJK dan Bank Mega Kota Jambi. Dengan adanya surat somasi tersebut, itu menegaskan bahwa mereka sudah keluar jalur dan saya berani menegur mereka. Itulah kenapa bagi Anda yang sekarang sedang melakukan istilahnya kucing-kucingan dengan para kolektor, ubahlah strategi tersebut supaya mereka tidak bisa melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Mereka tidak mulai menagih ke tempat lain yang bukan merupakan pemegang kartu. Kalau Anda sudah siap menghadapi atau Anda selalu menghadapi, mereka pun tidak punya alasan ketika kita menegur mereka. Kiranya Anda bisa mengerti yang saya maksud ya. Nah, seperti apa surat somasi saya tersebut dan apa efeknya ketika saya telah mengirimkan surat somasi tersebut, dan bagaimana
hasil negosiasi saya dengan kolektor, dan tentunya Anda pasti pengen tahu juga di angka berapa nominal yang akhirnya saya bayarkan setelah mendapat diskon. Nah, Anda saksikan di video saya selanjutnya. Terima kasih, saya Rudi. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.